Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan mengenai kromatografi gas dan difokuskan pada fase diam atau stationary phase. Sebelumnya, mari kita perkenalkan anggota masing-masing. Yang pertama, saya Sarah Aprilia, lalu ada Raju Muhammadin Wali, lalu Suci Lestari, Dara Hadisah Islami, dan Syifa Nabila. Dan terima kasih atas arahan dan ajaran yang telah diajarkan dengan Prof. Dr. Rinaldi Idros. Berikut akan kami jelaskan mengenai content of this makalah kami. Jadi pertama ada pendahuluan, kemudian ada pembahasannya, dan komponen dalam gizi, lalu fase diam dalam gizi, syarat-syarat fase diam, jenis-jenis fase diam pada gas kromatografi, kemudian contoh kasus atau pengaplikasian kromatografi, lalu DAFUS. Jadi pada pendahuluan, kromatografi adalah suatu metode yang khususnya digunakan dalam pemisahan komponen-komponen dalam suatu sampel yang terdistribusi dalam dua fasa, yaitu fasa diam dan fasa gerak. Kromatografi memiliki beberapa jenis yang memiliki keuntungan dan kegunaan masing-masing. Salah satunya adalah kromatografi gas. Kromatografi yang lain juga bisa kita ketahui seperti kromatografi lapis tipis dan kromatografi liquid. Lalu yang kita fokuskan ini adalah kromatografi gas. Kromatografi gas merupakan metode pemisahan suatu campuran menjadi komponen-komponen berdasarkan interaksi fase gerak dan fase diam. Lalu fase gerak berupa gas yang stabil, sedangkan fase diam dapat berupa zat padat atau zat cair. Pada umumnya, kromatografi gas memiliki prinsip kerja yang didasari dari pemisahan fisik senyawa organik pada suhu tertentu, di mana senyawa tersebut dibawa oleh suatu gas pembawa menuju kolom partisi. Dan dari sini, dari kalimat ini juga dapat kita simpulkan bahwa tujuan dari aplikasi kromatografi gas ini untuk menganalisis dan memisahkan campuran dari sampel yang akan kita uji. Lalu selanjutnya akan dibahas oleh rekan kita, Syifa Nabila. Pembahasan 2.1 komponen dalam gas kromatografi atau gizi. Secara garis besar, gas kromatografi terdiri dari beberapa komponen, yaitu 1. Gas pembawa atau carrier gas, 2. Tempat injeksi sampel atau injektor port, 3. Kolom, 4. Detektor, 5. Recorder. Berikut gambar rangkaian dari instrumen gas kromatografi atau gizi. Selanjutnya, gas pembawa atau carrier gas. Gas pembawa atau carrier gas ditempatkan dalam silinder bertekanan tinggi. Biasanya tekanan dari silinder sebesar 150 atm. Tetapi tekanan ini sangat besar untuk digunakan secara langsung. Gas pengangkut harus memenuhi persyaratan. Yang pertama, harus inert atau tidak bereaksi dengan cuplikan pelarut dan material dalam kolom. Yang kedua, murni dan mudah diperoleh serta murah. Yang ketiga, sesuai atau cocok untuk deteksi. Baik, pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Dara Hadisah Islami. Yang kedua ada tempat injeksi sampel atau injektor port. Dalam pemisahan dengan kromatografi gas, cuplikan dalam bentuk fase uap. Gas dan uap dapat dimasukkan secara langsung, tetapi kebanyakan senyawa organik berbentuk cairan dan padatan. Dengan demikian, senyawa yang berbentuk cairan dan padatan harus dibuangkan. Ini membutuhkan pemanasan sebelum masuk dalam kolom. Panas itu terdapat pada tempat injeksi. Yang ketiga ada kolom. Kolom merupakan jantung dari kromatografi.
Bentuk dari kolom dapat lurus, bengkok, misalnya berbentuk huruf V atau W, dan kumparan atau spiral. Biasanya bentuk dari kolom adalah kumparan. Panjang kolom dapat dari 1 meter hingga 3 meter. Diameter kolom mempunyai berbagai ukuran. Biasanya pengukuran berdasarkan diameter dalam dari kolom gelas yaitu antara 0,3 mikrometer hingga 5 mikrometer. Persyaratan padatan pendukung isi kolom yang baik adalah yang pertama inert, yang kedua kuat, yang ketiga memiliki luas permukaan yang besar, yang keempat permukaan yang teratur, yaitu ukurannya sama, dan yang kelima harus memiliki tahanan yang rendah terhadap gas pengangkut. Next. Yang keempat ada detektor. Ada 2 macam detektor, yaitu yang pertama detektor hantaran panas atau thermal conductivity detector atau disingkat dengan TCD. TCD peka terhadap konsentrasi, tetapi ia juga tergantung pada kecepatan dari gas pengangkut. Hingga untuk analisis kuantitatif yang teliti, kecepatan gas pengangkut harus dibuat kita. Keuntungan dengan penggunaan TCD tidak merusak cuplikan. Semua molekul dapat dideteksi. Sedangkan kekurangannya adalah pendeteksian dengan TCD tidak begitu sensitif. Yang kedua yaitu detektor ionisasi nyala atau flame ionization detector atau biasa dengan FID. FID hampir peka terhadap semua senyawa kecuali H2O, CS2 dan beberapa gas mulia O2 dan N2. FID tidak memberikan puncak udara. FID sangat tergantung pada kecepatan alir gas. Keuntungan utama dari FID sangat sensitif dengan perkiraan 1000 kali lebih sensitif daripada TCD. Sedangkan kerugian dari FID adalah bahwa cuplikan harus dibakar sehingga cuplikan menjadi rusak. Detektor mengubah sejumlah sifat-sifat molekul dari senyawa organik menjadi arus listrik. Arus ini baru diteruskan ke pencatat untuk menghasilkan kromatogram. Detektor memberikan data secara next. Detektor mengubah sejumlah sifat-sifat molekul dari senyawa organik menjadi arus listrik. Arus ini diteruskan ke pencatat untuk menghasilkan kromatogram. Detektor memberikan data secara yang pertama yaitu kualitatif, yaitu mendeteksi ada beberapa komponen terelusi. Yang kedua yaitu kuantitatif, untuk mengetahui luasan dari puncak yang terelusi sebanding dengan massa komponen yang terelusi. Yang kelima ada recorder. Setelah melewati proses pendeteksian, maka tahapan yang terakhir yaitu pencatatan yang tergambar dalam layar monitor komputer, di mana gambar yang terlihat adalah berupa puncak-puncak senyawa yang masih harus diukur ketinggian dan luasnya. Dan diperoleh dari instrumen kromatografi gas adalah kromatogram. Sumbu horizontal menunjukkan informasi tentang waktu yang dibutuhkan oleh senyawa untuk melewati kolom, hingga keluar mencapai detektor. Parameter ini selanjutnya disebut sebagai waktu retensi. Kemudian pada sumbu vertikal, pada kromatogram menunjukkan intensitas dalam persen, suatu senyawa relatif terhadap senyawa lainnya menyusun suatu komponen. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan kita, Suci Lestari. Baik, selanjutnya di sini ada fase diam dalam gas kromatografi. Ada 3 jenis kolom pada gas kromatografi atau GC, yaitu kolom kemas atau packing kolom, kolom kapiller, dan kolom preparatif. Yang pertama di sini ada kolom kemas. Kolom kemas dibuat dari gelas atau logam yang tahan karat atau dari tembaga dan aluminium. Panjang kolom jenis ini adalah 1-5 meter dengan diameter dalam 1-4 mm. Selanjutnya, yang kedua ada kolom kapiller. Fase diam yang dipakai pada kolom kapiller dapat bersifat nonpolar, polar, atau semipolar. Fase diam nonpolar yang paling banyak digunakan adalah metil polisiloksan dan fenil 5%, metil polisiloksan 95%. Fase diam semipolar adalah seperti fenil 50%,
metilfolisiloksan 50%. Sementara itu fase diam yang polar adalah seperti polietilen glikol, kapiler berdiameter dalam 0,1 hingga 0,5 mm dengan panjang 10 hingga 100 meter. Kolom kapiler sangat banyak dipakai karena kolom kapiler memberikan efisiensi yang tinggi dalam waktu yang singkat. Next. Yang ketiga ada kolom preparatif. Kolom preparatif digunakan untuk menyiapkan sampel yang murni dari adanya senyawa tertentu dalam matriks yang kompleks. Nah, di sini ada tabel, mana tabel ini berisi perbedaan kolom kemas dan kolom kapiler. Di sini kita dapat lihat perbedaan di parameternya untuk tabung. Di sini untuk kolom kemas, baja tahan karat. Sedangkan untuk kolom kapiler, tabungnya berbentuk silika dengan kemurnian yang sangat tinggi. Dan panjang untuk kolom kemas itu 1 hingga 5 meter, dan untuk kolom kapiler 5-60 meter. Begitu juga untuk perbedaan yang lainnya, teman-teman dapat membaca hingga ke bawah. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, berikut kita akan membahas tentang syarat-syarat dari fase diam. Stasionari pertama tidak mudah menguap, kemudian tahan panas. Fase diamnya dapat digunakan berulang kali. Fase diam inert terhadap sampel. Komponen sampel harus mempunyai koefisien partisi yang berbeda. Stabil pada saat pemanasan. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis fase diam pada GC. Di sini dapat kita lihat pada tabel, di mana fase diam bisa berupa sekuelen dengan golongan sampel berupa hidrokarbon. Polaritasnya berupa non-polar dengan suhu maksimum 125 derajat Celcius. Selanjutnya ada alpiozen L dengan golongan sampel hidrokarbon, ester, dan ether dengan polaritas berupa non-polar dengan suhu maksimum 300 derajat Celcius. Selanjutnya ada fase diam metil silikon dengan golongan sampel yang bisa dideteksi berupa steroid, peptisida, alkaloid, dan ester. Polaritasnya yaitu non-polar dengan suhu maksimum sampai 300 derajat Celcius. Kemudian ada fase diam berupa diurnal eptalet. Golongan sampel bisa dideteksi semua jenis sampel. Kemudian polaritasnya semipolar dengan suhu maksimum adalah 175 derajat Celcius. Kemudian fase diam bisa berupa polyethylene glycol atau karbohidrat 20 M dengan golongan sampel yang bisa dideteksi adalah alkohol, amina, aromatik, dan keton. Polaritasnya bersifat polar dengan suhu maksimum adalah 250 derajat Celcius. Selanjutnya fase diam terakhir yaitu adalah diethylene glycol suksinat dengan golongan sampel yang bisa dideteksi berupa ester dengan polaritas bersifat polar dengan suhu maksimum adalah 200 derajat Celcius. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada aplikasi penggunaan GC atau gas kromatografi. Aplikasi metode GC-MS untuk salah satu aplikasi yang dapat kita gunakan yaitu aplikasi metode GC-MS untuk penetapan kadar residu flavonophos pada buah stroberi atau Fragaria sp. Setelah pencucian menggunakan kolom dengan fase diam berupa fluorisil. Teknik kromatografi ini dilakukan dengan cara ekstrak dilewatkan pada fase diam padatan yang berupa serbuk fluorisil pada suatu kolom kromatografi taking sederhana. Next. Baik, terima kasih. Kami sudah mencapai pada ujung presentasi. Mohon maaf jika ada kekurangan dan salah kata. Kami sampaikan dari kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.